penerimaan raja kemudian diberikan kepada kita. Lah, saat urusan dengan hartanya sultan yang diberikan kepada kita itu, wirai dalam hal pemberian raja itu ada 4 tingkat. Wirai loh ya, kalau sudah luput dari 4 ini berarti sudah tidak wirai. 4 tingkatan yang tertinggi, pertama itu tidak pernah sama sekali menerima pemberian dari raja. Berarti wis sama sekali tidak menerima pemberian apapun dari raja. Nah, itu dulu raja, dalam hal ini raja maupun dari uang negara, Baitul Mal zaman dulu. Nah, yang itu dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Misalnya contoh-contoh kasusnya. 1, sahabat Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar itu ketika menjabat menjadi khalifah memang dapat gaji. Bisnisnya dia, dagangnya dia memang dihentikan karena ngurus negara. Pejabat kok bisnis, itu malah mengkhawatirkan. Lah negara kita itu mumpung jadi pejabat, ayo bisnis. Nah, Abu Bakar menerima gaji, tetapi kemudian pada mendekati masa akhir menjabat, dia ngitung berapa yang pernah dia terima dari Baitul Mal, dihitung ternyata 6.000 dirham, diganti, itu dikembalikan. Mula pejabat mengembalikan gajinya selama menjabat, ya Abu Bakar itu. Ini karena bentuk wirai, tidak mengambil sama sekali dari uang negara. Sekarang yo lihat sendiri gitu, pejabat-pejabat itu. Umar sekarang. Umar itu suatu saat bagi-bagi uang Baitul Mal. Saat dia membagi, dia punya anak perempuan kecil ikut masuk. Terus asal ngambil saja uang 1 dinar, 1 dirham. Berarti uang koin gitu ya. Diambil itu. Tahu anak perempuannya ikut nimbrung ngambil, dikejar sama Umar. Cah cilik kan Melayu. Lah Melayune cah cilik karo wong tua kan ya, sampai Umar wong tua gitu ya. Sampai ini digambarkan di sini selendangnya jatuh. Umar tidak memperdulikan selendangnya jatuh. Serbannya ya, betul. Guys, lah si anak kecil ini, anak dia masuk rumah sambil nangis. Uangnya dimasukkan di mulut dia, benora dirampas sama si Umar gitu. Tapi oleh Umar malah dihentikan, anaknya dipegang. Umar memasukkan jari tangannya ke mulut, dipaksa keluar, disuruh mengeluarkan. Akhirnya ya dikembalikan uang itu, sambil bilang begini, saudara-saudara, Umar maupun keluarga Umar itu hanya boleh menerima yang sama dengan diterima oleh umat Islam yang lain. Jadi tidak boleh dilebihkan, mentang-mentang anaknya pejabat. Tuh Umar. Jadi itu yang 1 dirham itu bukan, itu mau dibagi, nanti dapat bagian podo gitu. Nah kita kan tidak ini. Itu KKN itu dulu kan, kata KKN itu kan muncul di akhir rezim Orde Baru. Jadi kata KKN itu menjadi kata yang apa istilahnya, kata resmi. Apa? Korupsi, kolusi, nepotisme. Kowe iso bedakno apa ora korupsi, kolusi sama nepotisme? Sederhananya begini, korupsi itu mengambil uang negara
tanpa hak. Kolusi itu ngajak orang lain ngambil. Nepotisme itu ngambil uang negara untuk kroni, untuk teman-temannya gitu. Jadi harta publik untuk privat, untuk diri sendiri, korupsi, bersama orang lain, kolusi, untuk teman-temannya, nepotisme. Sederhananya begitu. Nah, Abu Musa al-Asy'ari itu pas ngurus, kas ngitung uang Baitul Mal. Istilahnya cuci gudang lah, resik-resik Baitul Mal, ono duit sak dirham. Nah, mak sliwer ada anaknya Umar, anak Khalifah Umar, anak laki-laki. Tadi anak perempuan, sekarang anak laki-laki, anak kecil juga. Nah, ini dianggap uang receh 1 dirham, wong cuci gudang kan. Oleh Abu Musa diberikan kepada si anak. Nah, ketahuan Umar. Fa'atahu ya fara'a Umar. Nah, ketahuan, maksudnya ketahuan lain waktu setelah anak ini keluar, Umar lihat anak laki-lakinya kecil itu pegang uang, ditanya, kowe entuk duit kon dile ngene. Le iku wong ndi nek wong Rembang ya, kowe kon dicung gitu. Disukani Abu Musa al-Asy'ari. Terus marani Umar mendatangi Abu Musa. Menawa karo duding-duding. Abu Musa, di Madinah ini tidak ada keluarga, tidak ada rumah yang gampang diakses melebihi keluarga Umar. Jadi Umar itu jadi khalifah itu malah koyok gelandangan, tidak duduk di istana gitu, tidak, adalah khalifah. Keluarganya juga begitu, bergaul dengan siapa saja, jadi mudah diakses. Tidak pakai protokoler sama sekali. Terkenal Umar itu. Kenapa gak nganggo asisten, gak nganggo security? Lah wis wedi. Umar kok di security ini gitu. Setan saja itu takut, bro. Itu. Les. Kamu Abu Musa, keluarga Umar itu, rumah Umar bahkan itu mudah diakses siapa saja. Apakah kamu ingin ya semua orang nanti saya tuntut karena memasukkan uang yang tidak boleh masuk di keluarga Umar? Apa ngono? Maksudnya, kok anak saya kamu beri? Apa nanti kamu saya tuntut karena memberikan uang ke anak saya? Karena pasti semua orang di Madinah ini ingin memberi kepada keluarga Umar. Tidak bisa, awas jangan kamu ulangi ya. Akhirnya uang itu 1 dirham dikembalikan di Baitul Mal. Nah, semua uang-uang itu sebetulnya halal, tetapi Umar khawatir tidak berhak. Jadi dia ingin agamanya bersih, yastabri'u lidinihi wa irtihi. Dia melindungi agamanya, maksudnya dalam hal ini melindungi ketakwaannya, melindungi harga dirinya begitu. Dan yang dia ragukan dia tinggalkan. Jadi dia berpegang pada sabdanya Nabi, tak mayaribuka ila malayaribuka, yang kamu ragukan tinggal. Itu ragu kamu berhak apa tidak, tinggal. Terus yang ambil yang kamu tidak ragu, yang kamu yakin itu memang berhak. Apalagi Umar faham betul Nabi itu sangat disiplin, sangat ketat, apalagi uang negara. Contohnya apa?
dulu saat Nabi masih hidup pernah mengutus sahabat Ubadah bin Somit untuk jadi amil zakat. Pesannya Nabi ke si amil ini, Ubadah, kamu harus takut pada Allah. Jangan sampai besok di hari kiamat kamu harus mikul unta, yang unta kamu pikul itu mengeluarkan suara. Suarane unta jenenge apa? Nek suarane wedhus, mbek. Nek suarane sapi, piye? Aku niru nek persis, kuwatir kuring. Suara unta, maksudnya itu suara khas itu. Suara asu, juguk, ya, itu. Jangan sampai besok kamu harus memikul hewan-hewan itu dengan suaranya masing-masing gitu. Terus Ubadah, loh, besok akan begitu Kanjeng Nabi? Iya, besok akan begitu. Terus lah kok sampai begitu ya? Ya sudah. Kula mboten usah jadi amil-amilan. Mundur dia jadi amil gitu. Sekarang kan orang berebut jadi Basnas. Badan amil zakat. Nek Basnas rebutan, tapi nek lazis ora. Loh, kita kan tahu jejak kita tahu. Malah menurut saya tahu itu Basnas di tingkat provinsi itu gajinya gitu, tahu kita. Apalagi tingkat nasional itu, sehingga perlu fikih baru. Piye maksudnya? Basnas itu, pimpinan Basnas itu dapat gaji, dan gajinya itu kalau dikumpulkan itu menjadikan dia wajib zakat. Loh, ini kan berarti fikih dirubah. Basnas iku amil gitu ya. Amil kan mustahik. Krono gajine gede, amil malah harus jadi muzaki. Jadi amil yang muzaki ya iki amil. Inilah aku. Nah, Nabi sendiri itu wanti-wanti. Saya sepeninggal saya, yang saya khawatirkan pada kalian itu bukan kalian berubah jadi musyrik, kembali menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah pohon-pohon, menyembah arwah. Bukan itu yang aku khawatirkan. Yang aku khawatirkan kalian itu rebutan harta, memberhalakan uang, gampangannya gitu. Jadi Kanjeng Nabi wis gak khawatir kita musyrik lagi. Tapi memang seiring zaman kita itu nggak usah lagi saatnya dakwah melarang orang nyembah berhala. Ojo jenengan sedaya nggih ampun ngantos nyembah patung. Wis gak perlu itu, karena peradaban manusia itu sudah tidak usah didakwai, itu sudah tidak masuk akal patung kok disembah itu ya. Tuh. Jadi sudah tidak perlu yang didakwakan. Berarti piye? Yang seperti hadis ini yang perlu, yang dikhawatirkan, yang didakwahkan yaitu menyembah uang gitu. Tapi namanya nyembah berhala, nyembah patung memang bersujud di hadapan patung. Kalau nyembah uang, duit ning arep dijejer disembah ngono, ya ora. Maksudnya menempuh segala cara untuk bisa dapat uang gitu. Itu memberhalakan uang. Ternyata Nabi seperti itu, gak khawatir kita musyrik, khawatir kita kedunyan gitu. Umar, ada hadis panjang terkait Baitul Mal. Umar komentarnya begini, saya ini terhadap Baitul Mal
uang kas negara itu. Sikap dan posisi saya itu seperti walinya anak yatim. Walinya anak yatim itu dia mengelola hartanya anak yatim ditinggal orang tuanya. Secara syariat kalau dia fa in kana ghaniyan falyastafif wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf gitu ya. Jadi kalau memang tidak butuh ya jangan ngambil. Kalau butuh, maksudnya butuh ini dalam rangka dia menyisakan waktu untuk ngurusi itu dan dia tidak bisa dapat sumber dari yang lain, ya silahkan makan, ambil tapi bil ma'ruf. Jadi konteksnya uang kas negara di mata itu ya ini sikapnya itu. Jadi seperti walinya anak yatim yang mengelola harta anak yatim. Imam Tawus sekarang ini berarti generasi berikutnya tabi'in. Nah, Imam Tawus itu punya anak laki-laki, penyair dia, nulis syair, dikirimkan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena merasa terpikat, dihadiahi 300 dinar oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, terus uangnya dihabiskan sama anaknya. Lah, ketahuan sama bapaknya, Mbah Tawus, Imam Tawus itu. Langsung Imam Tawus itu menjual tanah, terus uangnya 300 dari hasil penjualan tanah itu 300 dinar dikembalikan ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tuh Imam Tawus. Padahal khalifahnya Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang adil dan pasti hati-hati dia memberikan hadiah kepada siapa. Itu saja dikembalikan. Tuh. Iki Pak Ane kok Pak itu. Jadi yang pertama wirai terkait harta raja atau harta negara itu tertinggi, tidak pernah menerima sama sekali. Tapi ya terus maksudnya tidak menerima sama sekali dari harta negara, ya terus jangan membebani orang lain, ganti membebani jamaah. Jamaah ditarik urunan, kesana kemari bilang saya tidak pernah sepeser pun menerima uang dari negara itu, dari pemerintah. Dia bilang itu ternyata ujung-ujungnya ya berarti kalian harus pengertian dong gitu. Itu ya tidak boleh, itu sama juga bohong. Ad-darajatu utawi